farmnya di awal, aku rasa mereka masih bisa bawa game kita yang ketiga. So, kita akan lihat Sevin. Ada pause tiba, tapi masalahnya space-nya itu nggak cukup ketika tim Indonesia mereka kalah dari segi fight. Metode pick up yang dibawakan oleh tim Filipina. So, kita akan melihat untuk game yang kedua. Jangan lupa teman-teman yang lagi nonton di kolom komentar dengan hashtag tim Indonesia. I-nya diganti dengan angka 1. Dan juga hashtag kita berbudaya. Dan Vin sudah melakukan satu hal yang seperti biasanya para roamer lakukan ya. Yaitu coba untuk merusuh ke area jungle yang dimiliki lawan. Dan hal yang sama dilakukan juga sama Unigo tadi. Jadi dari kedua belah roamer memang melakukan, mereka menang di team fight tersebut di draft seperti itu. Jadi kemungkinan besar Supercan punya potensi yang besar untuk membawa game ini ke dalam game yang ketiga. Sementara itu sepertinya Baxia nggak bakal nge-mirror dari Supercan, tapi masih mencoba untuk menghabiskan jungle atau EXP yang bisa dia dapatkan oleh Supercan. Iya, tapi ini pressure-nya dari Filipina masih terus berjalan ya. Mereka memang bawa Baxia, salah satu hero yang mobilitasnya cukup tinggi, dan Moreno sempat untuk ditahan waktunya ketika mau coba untuk melakukan recall, tapi Sorizo sudah memberikan pressure ke arah seorang Season, tapi ternyata Sorizo terpaksa menggunakan flicker untuk mundur setelah terkena damage yang begitu perih dari seorang Archangel dengan satu buah astral recall-nya. Dan bahkan Moreno pun langsung respect mundur dengan adanya potensi dari early burst damage yang dimiliki oleh tim Filipina. Sementara dari tim Indonesia mereka harus agak sedikit bersabar. Sorizo back lagi ke area bawah kali ini, kembali lagi untuk melakukan sedikitnya tarik ulur bersama dengan Cannon di area bawah, sementara Turtle akan muncul. Turtle yang pertama, Turtle yang penting menurut aku, karena siapapun yang dapetin Turtle ini tentunya bisa aja snowballing dari segi network dan bahkan dari segi level. Iya, sebentar itu Supercan bakal nyoba untuk mengambil red buff-nya dulu sebelum ke Turtle. Kalau masalah Turtle team fight ya, lebih banyak AOE, lebih banyak team fight potential dari seorang Bigetron, dari tim Bigetron. Jadi aku agak confident untuk masalah objective taking. Tapi Supercan melawan Season. Oke, dan bahkan kali ini bakal coba ditahan Seasonnya di area depan 1 versus 3. Tapi di sisi lain Sorizo bakal coba untuk menahan Unigo supaya tidak ada yang bisa untuk memberikan backup. Dan Season harusnya berhasil ditumbangkan oleh Supercan menjadi first blood yang berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Sementara ada satu Byron Hook yang begitu manis dari seorang Unigo yang membuat dari Cannonnya berhasil untuk menumbangkan Sorizo. Iya, sementara ini Goldlead masih di Philippines, make sense. Ini Baxia lawan Joy, jadi Baxia lebih mempunyai farming potential yang lebih tinggi. Sementara itu kita bisa lihat emblem check ini sangat-sangat standar ya, nggak ada yang out of the place. Impure Rage, Quantum Charge buat dua hero dari Philippines. Sementara itu tapi masalahnya ini bakal coba ditahan, dan ternyata dari Season yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Satu buah Numian Blast yang sempat di cancel dari tim Filipina membuat tentunya Finn tidak bisa untuk memberikan efek sisi ke arah seorang Season yang lagi berusaha untuk mendapatkan turtle-nya tadi. Ya, perfect ya dari Kanon. Ini adalah objektif atau tugas job desk dari seorang EXP laner dimanapun kamu berada. Objektif taking. Yang zoning itu selalu yang EXP. Gimana caranya jungle-mu bisa efektif, bisa safe untuk melakukan retribution. Jadi nggak 50-50 gitu lah. Iya, udah pasti yakin bakal dapat gitu ya dari segi objektifnya. Dan itu memang tugas dari XP sekarang ini. Makanya kenapa EXP laner sekarang itu harus yang bisa sustain untuk nahan damage dari lawannya. Dan kalau bisa punya damage itu bakal jadi nilai plus seperti Pakito ini. Dan kalau dari segi item, dari sisi item Supercan bakal menuju ke Genius One. Sementara itu Archangel udah ke secure sebuah Clock of Destiny. Saken sementara ini masih safe banget ya, dari gold lane tuh quiet sementara ini di 4 menit pertama. Tapi sepertinya pressure-nya sudah mulai dibawakan oleh Philippines mengarah ke arah laning dari Saken, dan sudah mulai terlihat satu Byron Hook. Lagi-lagi Bladihan langsung menumbangkan Finn kali ini. Masih mau lebih, Moreno bakal jadi target yang kedua kah? Harus flicker mundur, tapi Season gak bisa untuk menumbangkan Moreno. Moreno masih bisa survive. Meskipun kita melihat satu buah orange yang masih bisa diamankan oleh Supercan. Sementara di area bawahnya Sorizo harus bersabar untuk berhadapan dengan seorang Cannon. Tapi Saken, satu botol of memory yang gak bisa untuk menumbangkan Archangel, dan Saken tidak bisa bertahan karena ada satu buah flicker yang begitu baik dari Requitiano sehingga membuat seorang Saken berhasil untuk ditumbangkan di area atas. Ketika tidak ada Finn, gak akan ada coveran. Dan Sorizo, what are you doing? Dia masih mencoba untuk bertahan, tapi sepertinya harus recall. Dia harus recall mundur karena kalau dia nggak recall, ingat
Cannon punya double jab yang bisa dipakai untuk menumbangkan seorang Sorizo. Wah, Tuh, itu lumayan berbahaya loh. Oh bahaya banget sih Mo, dua lane, top lane, bottom lane, gold lane, experience semuanya kalah. Sementara itu Finn bakal dibeladihan. Beladihannya connect dan Finn apakah akan tumbang lagi dan hilang. Satu pemain yang bisa untuk memberikan cover menjadi sandbag dari tim Indonesia harus hilang di tangan pemain-pemain dari tim Filipina. Dan ini menjadi mara bahaya. Dan Super Ken sepertinya masih akan berfokus untuk melakukan farming terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka butuh damage. At least kalau Finn udah tumbang sampai 2 kali di menit ke-5. Nanti mereka akan punya damage setidaknya entah itu dari Super Ken atau seorang Saken. Ya ini Finn dan Sorizo harus punya sebuah momentum yang bisa deciding banget sih. Sementara itu di bot lane Canon mungkin dalam bahaya tapi belum ada damage yang cukup. Sementara itu Unigo. Iron Hook-nya menjadi mimpi buruk. Menakutkan. Menakutkan, tapi Super Ken akan lebih berfokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu sehingga membuat tim Indonesia mereka yang lagi ketinggalan dari segi network setidaknya nanti mereka akan bisa mengejar perlahan tapi pasti. Ya di top lane sementara itu Saison tahu job desk-nya ya. Habisin jungle dari Super Ken. Lu adalah Baxia, lu punya farming potensial yang tinggi banget. Jadi susah banget buat Super Ken ya. Sementara ini 1-0-0 masih quote on quote perfect game buat Super Ken. Tapi kalau masalah macro dari junglingnya itu emang susah dari draftnya, susah dari komposisinya. Jadi Super Ken ini udah doing the best way possible tapi masih not enough lah. Iya, masih belum cukup sih setidaknya. Mereka masih butuh beberapa damage tapi sepertinya tim Filipina mereka mau bermain cepat nih. Objektif sudah didapatkan di menit yang ke-6 kali ini dan Finn tentunya ketika tidak bisa team fight, mereka akan lebih berfokus saja untuk bisa mendapatkan objektif kali ini. Sementara Saison mulai datang dengan Baxia City Unity mencoba untuk mengejar ke arah Saken. Target yang lebih akan diincar tapi ternyata satu buatan apa Memory. Dan juga Cross Strike itu yang akan meningkatkan Cannon di area depannya. Sementara Saken tidak berhasil untuk ditumbangkan oleh tim Filipina. Tapi Indonesia mereka sudah melihat pergerakan 4 pemain lainnya dari tim Filipina bergerak ke area atas sehingga mereka tidak mau terlalu overcommit. Dan bakal berfokus untuk mendorong landing di area mid dan juga area bawahnya. Wow, tapi ternyata satu buah Iron Hook yang cukup berbahaya dari Unigo masih berjalan, masih menjadi mimpi buruk sepertinya untuk tim Indonesia. Ya respon yang keren banget dari tim Ingetron ya. Aku udah lihat Saison datang itu udah oh my goodness. Takut bahaya banget banget. ya. Setelah itu Sorizo bakal nyoba untuk Raging Sandstorm di sini. Oke, dan sementara dari Kutano yang berhasil untuk mendapatkan tertangnya, tapi kali ini lihat dari Kenan ke tangan di area depan, Raging Sandstorm mau masuk tapi ternyata damage dari pemain-pemain Filipina begitu sakit dan Finn satu Diamond Blast yang begitu manis terkena 4 pemain dan bahkan follow-up datang. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Saken dan bahkan tim Indonesia kembali mengudara kembali kuat di game yang kedua kali ini. 3 pemain hilang begitu saja berkat satu buah Numen Blast yang begitu cantik dari seorang Finn. Numenon Blast yang Finn Sane di sini 4 orang langsung aja walaupun itu aku agak nggak yakin ya soalnya nggak ada Sorizo di situ yang bisa sinergi sama Super Ken atau seorang Finn tapi semua tim dari Bigetron Alpha flickernya semua kepake. Jadi mereka tahu, mereka trust sama Finn-nya. Itu adalah yang dibutuhkan untuk memenangkan team fight. Trust dulu Itu dari bagus shot sih. callermu. Itu bagus banget sih, follow up yang begitu cepat dari Saken. Itu bakal beda cerita kalau nggak ada Saken loh. Numen Blast memang karena 4 pemain. Dan ketika damage-nya datang dari tim Indonesia, Filipina mereka tidak menyangka akan datang dari tim Indonesia. Begitu sakit tapi kali ini Numen Blast belum bisa keluar karena Finn tertangkap dengan ada satu buah Iron Hook yang dibuka oleh Unigo. Sekarang tim Filipina mereka tidak akan memberikan momentum kembali diamankan oleh tim Indonesia. Mereka akan memberikan pressure kali ini di area mid tapi Sorizo masih bisa melakukan clear cepat dengan satu buah bisa tornadonya dan bahkan Saken Super Ken mencoba untuk maju tapi dia sendirian dan bahkan tumbang di tangan Rikitano. Moreno pun terpaksa mundur karena Super Ken maju sendirian tanpa ada backup dan juga follow up dari teman-temannya. Tuh, walaupun ada follow up pun Cima, aku nggak yakin kalau Super Ken bisa survive di situ. Bener-bener misplay yang tinggi banget dari Super Ken, sangat-sangat uncharacteristic tuh. Iya, ini nggak biasanya terjadi dari seorang Super Ken, tapi Sorizo menggunakan Raging Sandstorm-nya untuk mundur dan Saison berhasil untuk mendapatkan purple buff dari tim Indonesia. Karena menurut aku, kalau tadi Kevin bilang ketika Super Ken masuk pakai Electrifying Beats dan ada follow up-nya,
itu nggak yakin juga sebenarnya pemain-pemain dari tim Filipina ini bisa langsung mundur, bisa langsung tumbang. Karena ingat Seisan tebal ya kan? Dari Iya. Cannon juga punya damage dan dia cukup sustain. Unigo masih punya Iron Hook tadi. Jadi Saken pun tadi nggak punya turnover memory, jadi aku merasa kayak damage agak sedikit, tapi ternyata Vladihan dan juga Iron Hook yang begitu manis dari seorang Unigo. Sementara masih mau lebih dari Seisan kali ini berhasil untuk menumbangkan satu pemain, gak ternyata Super King yang berhasil ditumbangkan oleh Requena. Dan bahkan Unigo menarik lagi ke arah Moreno dan triple kill berhasil diamankan oleh Requena. Apakah akan ada miniak bakal coba dikejar kali ini Sorizo bersama dengan Saken harus mundur, tapi Saken sepertinya tidak akan bisa bertahan dan menyisakan Sorizo sendirian. Oh no, tim Indonesia. Mereka mulai crumbling, mereka mulai runtuh perlahan tapi pasti oleh tim Philippines. Dan sekarang Lordnya sudah mulai berjalan ke area bawah. Shevin, gimana nih? Bener-bener bencana sih. Ini kayaknya agak deja vu juga dari first game. Satu mistake, satu small mistake. Harusnya kalau Vin udah dapetin dari seorang Unigo, ya udah back off aja, nggak usah maksa team fight. Jadi kekalahannya itu nggak terlalu tinggi dari kamu gitu loh. Jadi harus damage controlnya gimana caranya biar bisa losing the less possible gitu lah. Ya, jadi setidaknya mereka nggak rugi-rugi banget kan. Iya. Tapi sekarang kerugian itu terjadi di tim Indonesia yang dimana Lordnya sudah mulai berjalan. Perbedaan 8.000 network di menit ke-11 ini bakal jadi marah bahaya. Tapi Flynn masuk ke area belakangnya dengan satu monument blast. Dia bakal coba di follow up, tapi apakah damage-nya cukup? Kali ini Requitiano masih bisa di cover. Dia bakal dibalikin keadaannya, Season ngebuka satu buat Season, tapi ternyata satu buah knockout strike yang begitu baik dari seorang Cannon. Double kill berhasil diamankan dan bahkan Finn tumbang. 3 pemain dari tim Indonesia hilang begitu saja. Dan Filipina kali ini mereka sudah berada di depan mata. Super Ken hilang dan menyisakan satu pemain yang ternyata Saken gak dikasih kesempatan dan wipe out. Tim Indonesia mereka berhasil diturunkan ke lower bracket oleh tim Philippines.